Shalom semuanya, boleh nyalain mic-nya aja, nggak apa-apa. Soalnya kan udah gak nyanyi lagi. Nyalain mic-nya. Oke, Shalom, gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Gimana sibuk hari ini tuh, bikin lelah nggak Mel? Titi sibuk nggak hari-hari ini? Lumayan sibuk. Ya lumayan lah. lumayan lah ya. Iya, betul ya. Oke, hari ini tuh aku pengen kita sharing satu dengan yang lain, kayak berbagi pengalaman gitu sih. Jadi apa yang kalian alami, apa yang aku alami, apa yang ML Titis alami, kita mau sama-sama bagikan. Terus di sini siapa tahu kita sama-sama bisa kasih semangat satu dengan yang lain. Nah, hari ini tema yang ingin aku bawa itu adalah takut tidak membuat aku menyerah dan kalah. Takut tidak membuat aku menyerah dan kalah. Nah, terlebih dahulu perlu tahu dulu nih, apa sih makna dari takut itu? Nah, menurut Emel, takut itu apa sih, Mel? Kalau yang Emel tahu deh, rasa takut itu apa sih? Takut itu apa sih? Gimana? Ya takut gitu. Pasti menjelaskan dengan takut. Karena semua orang bakal merasakan kan. Menurut apa? Kalau menurut Emel mungkin takut itu udah nggak bisa diungkapin lah ya. Ada rasa yang tersendiri dalam hati itu yang nggak bisa diceritain ya, takut itu apa gitu ya. Ya Mel ya, mungkin itu yang Emel alami, kayak mungkin yang Emel tahu takut itu yang aku alami gitu, sesuatu yang aku alami, nggak mungkin yang nggak bisa aku ceritain atau yang nggak bisa aku ungkapin gitu. Bukan nggak bisa ceritain, tapi nggak bisa aku ungkapin mananya. Tapi kalau menurut itu apa dulu deh, sebelum kita mengetahui makna sesungguhnya nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita perlu ketahui dulu nih, menurut Kamus Bahasa Indonesia tuh takut apa sih gitu. Nah, menurut Titis apa kalau takut itu apa sih maknanya sih? Apa sih takut itu? Sesuatu hal-hal yang ngeri. Yes, benar. Sesuatu yang mengerikan gitu ya. Rasanya kayak sesuatu yang mengerikan gitu. Nah, apa lagi Tis? Ayo coba. Menurut Tis ada lagi nggak? Takut apa sih? Susah diungkapkan. Takut gitu. Iya, susah diungkapkan. Tapi di sini tuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu memiliki arti merasa gentar, ngeri, bener seperti yang Titis bilang, sesuatu yang mengerikan gitu, ngeri. Terus kayak menghadapi segala sesuatu tuh di pikiran tuh kayak mendatangkan bencana gitu, takut gitu. Terus takut itu memang bener kayak situasi ketika kita dalam posisi takut tuh seperti ngeri gitu, serem gitu, kayak di pikiran kita tuh bukan yang positive thinking lagi, udah negative thinking karena udah didahului dengan rasa takut gitu. Kalau kita udah merasa takut yang besar itu tuh pasti kita udah berpikir yang aduh gini nih, nanti jadi begini nih. Nah, yang terjadi adalah pikiran-pikiran yang negatif, bukan lagi pikiran-pikiran yang positif. Nah, di sini ada satu ayat yang pengen aku bagiin. Kita mau sama-sama buka ya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke, Emel bisa bacakan, Mel? Bisa. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, di sini siapa sih yang pernah merasa takut? Aku jujur, aku sering banget merasa takut. Kalau kalian pernah nggak sih merasa takut? Takut yang sampai bikin kalian tuh nggak tenang, nggak bisa tidur, nangis.
Siapa sih pernah ngerasain hal-hal seperti itu? Kalau ada, boleh angkat tangannya. Nah, Titis, apa sih ketakutan yang pernah Titis alami sampai Titis tuh nggak bisa tidur? Kematian, ketakutan akan hal kematian. Wah, memang benar sih, setiap orang punya rasa takut yang berbeda-beda. Kalau Titis takutnya dengan hal kematian. Nah, kematian ini di pikiran Titis itu seperti apa? Kayak ketika Titis mau tidur, aduh aku takut nanti kalau aku bangun tidur udah gak hidup lagi. Begitu atau seperti apa sih Titis? Ketika Titis merasakan ketakutan dalam kematian ini, yang di dalam pikiran Titis apa sih? Hal yang mengerikan yang di dalam pikiran Titis itu apa? Sehingga Titis itu takut dengan hal kematian. Takut kalau misalnya ada mati, belum jadi berkat sama orang. Oke, berarti Titis tuh punya rasa takut yang besar atas hal kematian. Nah, kalau Titis takut karena apa dalam hal kematian ini, yang di pikiran Titis tuh ketika mati belum sempat jadi berkat buat orang lain. Wah, luar biasa. Kalau Emel apa Mel? Rasa ketakutan yang pernah Emel alami sampai Emel nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa. Sebenarnya kalian tahu sendiri aku orangnya gampang takut dan gampang gimana ya, sedikit gitu langsung pikiran aja gimana sih aku gitu, pasti kalian udah kenal aku juga gitu. Kayak segala hal yang belum terjadi tuh aku takutin gitu. Jadi ibaratnya seakan-akan kayak nanti kayak gini nggak ya, nanti kayak gini nggak ya gitu. Contoh kalau misalnya kayak ibaratkan aku di tempat kerja gitu, misalnya atasan belum ngomong apa-apa gitu, tapi kita udah kayak takut nanti dia pasti gini, nah, seperti itu. Kayak gimana ya? Emel yang udah bekerja, ketakutannya dalam hal bekerja ya sama atasannya. Pasti sih semua orang juga bakalan takut loh sama orang-orang yang di atasan kita kalau kita yang udah bekerja gitu. Nah, yang Emel takutkan dari atasan Emel ini apa sih? Sampai Emel tuh takut sama atasan Emel gitu kan. Kalau Titis dia takut akan hal kematian karena dia berpikir kalau dia mati nanti dia tuh belum sempat menjadi berkat. Nah, kalau Emel takut sama atasan Emel ini karena apa? Karena mungkin bosnya galak, serem, gendut atau gimana? Kita kan nggak tahu. Bosnya mengerikan mukanya atau gimana? Gini loh, aku belum pernah ketemu dan belum pernah, hanya ngobrol melalui via WA gitu. Cuman ya kita dengar dari orang gitu, dia kayak gini, itu aku langsung kepikiran gitu. Aku orang gampang takut, nggak bohong. Tapi ya gitu, gampang takut, langsung berpikiran yang enggak gitu. Nanti dia bakalan seperti ini enggak ya? Aduh gimana ini? Sekarang ya begitulah, intinya sering ditakut-takutin gitu loh. Dan aku berusaha untuk tenang aja gitu kan. Ibaratkan tenangkan diri sendiri kan. Ini belum terjadi, sabar, tenang gitu. Jangan takut gitu. Ibaratnya kayak gitu aja sih. Wah, ketakutan yang kalian alami luar biasa gitu. Aku juga sering mengalami ketakutan. Nah, banyak hal yang sering aku takuti. Ya kita memang percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak usah takut. Tapi secara manusiawi, kita pasti pernah mengalami rasa takut. Nah, hal yang pernah sangat-sangat membekas dalam hidup aku tentang ketakutan ini yaitu aku merasa ketika aku di STT Karisma, ketika uang kuliah aku mulai macet-macet, maksudnya ketika uang kuliah aku nunggak gitu, aku tuh merasa, wah jangan-jangan aku nih sampai di sini nih, belum semester 7 berhenti nih, aduh belum wisuda, aduh gimana aku pulang gitu, ceritanya udah setengah jalan, udah berjuang aku pulang, aku tuh sampai nggak bisa tidur. Nah, hal yang bikin aku takut tuh adalah mengenai keuangan, karena ya memang setiap orang pasti ekonominya berbeda-beda. Nah, kalau yang aku alami, ekonomiku pada saat itu sangat-sangat terpuruk gitu ya. Jadi ketika aku mengalami tunggakan kuliah, aku tuh rasa ketakutan yang besar, sampai nggak bisa tidur, nggak selera makan,
Terus aku tuh nggak bisa fokus kuliah. Jadi semua yang aku lakukan tuh kayak yang terpleset aja, yang kayak udahlah ngalir aja, kayak udah nyerah, bukan berserah. Beda ya, berserah sama menyerah. Kalau berserah itu kita datang ke Tuhan, tapi kita tetap berjuang. Tapi kalau menyerah, udah pasrah, apa yang mau terjadi, apa tindakan. Nah, ayat firman Tuhan yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10 ini benar-benar menguatkan saya dan kita pastinya. Di mana dikatakan janganlah takut. Firman Tuhan berkata janganlah takut. Meskipun memang wajar dan memang pernah kita semua mengalami rasa takut. Firman Tuhan berkata, hari ini ayo janganlah takut. Dan perlu kita ketahui sebab Tuhan menyertai kita. Dan janganlah bimbang. Bimbang itu seperti tadi, aduh gimana ya, nanti dia begini ya, aduh gimana ya, kalau begini nanti dianya begini ya, aduh gimana ya kalau aku nanti misalnya mati, aku belum sempat jadi berkat. Itu kebimbangan yang ada dalam hati kita. Kayak Emel, aduh padahal belum ketemu sama orangnya, aduh nanti gimana ya, dia datang ke aku gimana ya. Seperti aku juga, padahal hal itu belum terjadi, tetapi aku udah bimbang dulu. Aduh gimana ya nanti, masa aku kuliahnya cuma sampai di sini. Aduh, hal ketakutan ini membuat kita itu menjadi sangat-sangat buruk. Mengapa dikatakan buruk? Ya seperti tadi, kalau yang aku alami, aku nggak selera makan, aku jadi nggak fokus, aku jadi nggak bisa tidur. Apa yang terjadi? Merusak diriku sendiri. Begitu juga buat kalian. Ketika kalian merasa takut, kayak Emel udah berpikir negatif dulu nih. Wah, nanti dia begini nih. Kayak titis merasa, aduh aku belum jadi berkat nih. Aduh, aku belum ini nih. Ya ampun, rasa takut itu memang benar-benar bikin kita jadi sangat-sangat menjadi buruk. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, Allah itu akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan. Yuk, sekarang kita belajar berserah, bukan menyerah. Kalau berserah, kita itu tetap kuat dan berjuang. Tetapi kalau menyerah, kalian tahu orang menyerah, dor, ditembak, pasrah saja. Tidak ada tindakan. Nah, tips untuk kita menjadi anak Tuhan yang di dalam ketakutan tidak menyerah itu adalah percaya bahwa satu-satunya penolong hanya ada di dalam Yesus. Nah, mari ketika kita hari ini sudah sama-sama sharing, sama-sama cerita apa sih ketakutan yang membuat kita itu merasa down, merasa nggak mampu, merasa kita terganggu. Yuk, ketika kita mengalami hal-hal selanjutnya yang bikin kita takut, kita sadar bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penolong buat kita, yang tidak ada yang seperti Dia, yang mampu membuat kita bisa menyelesaikan setiap ketakutan, setiap yang kita rasakan itu menjadi sesuatu yang berupa kekuatan. Kekuatan yang daripada Tuhan dahsyat, teman-teman. Jadi, mari Emel, Titis, nanti kalau udah ada rasa takut, aduh Tuhan aku percaya Kau penolong. Aku berusaha aja, aku maju aja. Nanti apa yang terjadi, aku percaya ketika aku berserah sama Tuhan, aku akan dapatkan penyelesaian yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk, sebelum kita selesai, aku pengen ngajak kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapak, kami udah sharing satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan, satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketakutan tidak akan mengalahkan iman kami kepada Engkau. Kami percaya hanya di dalam Yesus ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.